Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Hasan Asrori dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Hari ini saya akan mereview tugas makalah yang berjudul Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggota pertama Muhammad Maulana Hasan, yang kedua Muhammad Fadilah Sultan, yang ketiga Muhammad Farid Effendi. Langsung aja, di sini saya akan mereview makalah yang berjudul Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan pemerintahan sejak saat itu harus berdasarkan pada Pancasila. Namun, berdasarkan kenyataan, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut sudah dipraktikkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia hingga sekarang. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang melandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu terkandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undang. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo menjelaskan bahwa negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga negara Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir batin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial. Secara singkat, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan apa yang tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin dari saya cukup. Selanjutnya kepada Saudara Muhammad Fadilah Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Sultan. Kali ini saya akan mereview sebuah makalah yang berjudul Hubungan Pancasila dan Pembukaan NKRI UUD 1945. Dalam sistem tertib hukum Indonesia, penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa pokok pikiran itu meliputi susunan kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, serta mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis UUD dan hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis konvensi. Selanjutnya, pokok pikiran itu dijelmakan dalam pasal UUD 1945. Maka hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila bersifat timbal balik dan dibagi menjadi dua, yaitu hubungan formal dan hubungan material. Hubungan formal dengan dicantumkannya secara formal di dalam pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, aturan kehidupan bertata negara tidak hanya bertopeng kepada asas-asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya berdampak pada Pancasila. Jadi berdasarkan
tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut. Dia terdapat ada 5. Yang pertama, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD tahun 1945 alinea 4. Yang kedua, bahwa pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai 2 macam. Yang pertama, A, sebagai dasarnya karena pembukaan UUD 1945 itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya hukum tertib hukum Indonesia. Memasukkan dirinya. Yang B, memasukkan dirinya dalam tertib hukum tersebut sebagai hukum tertinggi. Lanjut yang ketiga, bahwa dengan demikian pembukaan UUD 1945 berdudukan dan berfungsi selain sebagai muqaddimah baru UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan jika berkedudukan sebagai sesuatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukannya berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila tidak bergantung pada batang tubuh UUD 1945 bahkan sebagai sumber. Yang keempat, dengan demikian Pancasila dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Yang berfungsi pokok kaidah yang fundamental yang menjemalkan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang kelima, Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat dan tetap tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah hubungan material. Hubungan pembukaan UUD 1945 selain hubungan yang bersifat formal sebagaimana yang dijelaskan di atas, juga hubungan secara material sebagai berikut. Bila kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila secara kronologis, materi yang dibahas oleh PBU-PKI yang pertama-tama adalah filsafat Pancasila. Baru kemudian pembukaan UUD 1945, PBU-PKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penjabaran dan implementasi Pancasila. Adapun pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dirinci dalam berbagai bidang sebagai berikut. A. Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Implementasi Pancasila dalam bidang politik pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mengilhami dasar ontologis manusia. Sebab secara kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Karena kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara terutama dalam profesi reformasi dewasa ini mencerminkan kepada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya. Sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus diakhiri. B. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi di dalam dunia ilmu perkembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang berorientasi pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan seluruh bangsa. B. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya disesuaikan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat, terutama dalam rangka
bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang kehidupan. Sebagai anti klimaks proses reformasi, yakni sering adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia terjadi berbagai gejolak yang sangat meresahkan dan memprihatinkan, seperti amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok dan masyarakat satu dengan lain. Mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.